Udah kalah gak terima. Setelah laga, pelatih Filipina salahkan Hernando Ari. Kiper timnas Indonesia tidak menyentuh bola, harusnya penalti. CAS rilis jadwal sidang sebulan ke depan. Tidak ada agenda Maarten Paes. Kapan bisa bela timnas Indonesia nih? Begini penjelasannya. Pernyataan kiper Filipina setelah dapat kekalahan. Kiper yang bawa Persib juara kaget timnas Indonesia isinya bukan pemain Liga 1, banyak wajah tak familiar dari klub Belanda. Elkan Bagot muncul di perayaan kelolosan timnas Indonesia ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Apakah masih ingin bela timnas Garuda? Media Vietnam soroti gol cantik Tom Haye, sebut The Professor merupakan produk yang berhasil. PSSI janjikan timnas Indonesia akan dapatkan 3 kekuatan tambahan baru. Siapa saja mereka? Momen sakral di GBK. Tom Haye menangis saat berpelukan dengan sang ayah di GBK. Anang Hermansyah minta maaf soal penampilan di GBK. Taktik dan strategi STY. Kamuflase jitu STY untuk Marcelino dan Haye di timnas Indonesia. Momen berkelas Jay Itzes lindungi pemain Filipina dan rangkul Hernando. Sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah mulianya bagi kalian untuk tekan tombol like dan yang belum subscribe tolong subscribe channel ini. Pelatih Filipina Tom Saintfiet memprotes kinerja wasit sekaligus menyalahkan kiper timnas Indonesia Hernando Ari atas cederanya Adrian Ugelvik. Pertandingan timnas Indonesia lawan Filipina di Stadion Gelora Bung Karno Selasa 12 Juni 2024 malam berakhir dengan kemenangan tim tuan rumah 2-0. Gol pertama dicetak oleh Tom Haye pada melalui tendangan terukur dari luar kotak penalti. Gol kedua dibukukan oleh Rizky Ridho melalui tandukan kepala yang berawal dari tendangan bebas cantik Nathan Chuaon. Kiper timnas Indonesia Hernando Ari bertabrakan dengan pemain Filipina Adrian Ugelvik. Hernando dan Adrian bertabrakan saat keduanya berusaha mengambil bola di udara. Adrian tersungkur jatuh dengan muka yang lebih dahulu menghantam lapangan. Tim medis Filipina sempat memeriksa sang pemain, namun kondisinya buruk tak sadarkan diri. Mau tak mau Adrian harus dilarikan ke rumah sakit. Tom Saintfiet menyayangkan keputusan wasit yang tidak menganggap insiden tersebut sebagai pelanggaran. Hernando Ari bertabrakan dengan pemain kami dengan keras, tetapi saya tidak mau membicarakan wasit soal ini. Adapun terkait dengan kondisi terkini Adrian Ugelvik, Tom Saintfiet sudah berbicara dengan tim medis Filipina. Saya sudah bicara dengan dokter, ada benturan di kepala dan sekarang dokter tim kami sudah ke rumah sakit. Memang belum ada sebab pasti soal kondisi pemain, tetapi dugaan saya memang ada gegar otak ringan. Kemenangan atas Filipina 2-0 membuat skuad Garuda dipastikan lanjut ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kejelasan status Maarten Paes sampai saat ini masih belum diketahui secara pasti. Belum lama ini PSSI menyebut kasus Paes akan dibawa ke pengadilan arbitrase olahraga CAS. Namun sampai saat ini jadwal sidang Maarten Paes di CAS belum jelas. Pengadilan tersebut belum lama ini merilis jadwal sidang mereka dalam sebulan ke depan. Menariknya tidak ada kasus Maarten Paes yang tercantum dalam jadwal sidang itu. Kiper FC Dallas itu tampaknya masih harus menunggu lama untuk bisa memperkuat timnas Indonesia.
Padahal Maarten Paes sudah menjalani prosesi sumpah untuk menjadi warga negara Indonesia di Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta pada 30 April lalu. Maarten Paes memang memiliki kasus yang menarik. Paes tidak sama seperti pemain naturalisasi lain yang dilakukan oleh PSSI. PSSI perlu melakukan upaya ekstara pada kasus Maarten Paes. Sebab kiper berusia 26 tahun itu pernah memperkuat timnas Belanda AU21 pada usia 22 tahun. Menurut aturan FIFA, pemain tidak bisa pindah federasi jika hal itu terjadi. Namun dalam banyak kasus, perpindahan itu masih bisa dibenarkan setelah dibawa ke CAS. Belum jelasnya status Maarten Paes membuat Hernando Ari Sutaryadi masih menjadi kiper utama timnas Indonesia sampai saat ini. Di belakang Hernando ada Nado Argawinata dan Muhammad Adi Satrio. Namun belakangan performa Hernando Ari Sutaryadi cukup mengkhawatirkan, terutama kemampuannya dalam menguasai bola dengan kaki. Kiper yang membawa Persib Bandung menjadi juara Liga 1, Kevin Mendoza, terkejut dengan kondisi timnas Indonesia. Kevin Mendoza mendapatkan kesempatan tampil membela Filipina pada laga kontra timnas Indonesia di laga terakhir putaran 2 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Berhasil menggeser kiper utama Niel Aterige, Kevin Mendoza ternyata tak mampu menjaga gawangnya bersih dari gol. Ternyata, keberhasilan Kevin membawa Persib Bandung juara Liga 1 tak membuatnya bisa menahan gempuran skuad Garuda. 2 gol dari Tom Haye dan Rizky Ridho pun bersarang ke gawang Kevin Mendoza dalam laga yang berlangsung di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta, Selasa 11 Juni 2024. Ini menjadi langkah besar bagi saya, apalagi ini adalah pertandingan penting, hasil yang menyayangkan tapi kami bermain dengan baik, apalagi di awal babak pertama. Iya, mereka timnas Indonesia punya pemain bagus. Saya tidak kenal dengan pemain yang ada di lapangan. Banyak wajah baru yang saya tidak lihat sebelumnya dan banyak pemain asal klub Belanda. Pengalaman mantan pemain Kuala Lumpur FC di Persib ini berguna ketika dia mendapatkan tekanan dari supporter timnas Indonesia. Atas hasil ini, Filipina gagal melanjutkan perjuangan mereka demi merebut slot di Piala Dunia 2026. Meski demikian, harapan mereka untuk tampil di Piala Asia 2027 menyusul timnas Indonesia masih terbuka lebar. Elkan Bagot muncul di perayaan kelolosan timnas Indonesia ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Apakah bek milik Ipswich tahun ini hadir di Stadion Utama Gelora Bung Karno dan ikut merayakannya bersama Tom Haye dan kawan-kawan? Bek 21 tahun itu tidak muncul di GBK, melainkan di unggahan terbaru wakil kapten timnas Indonesia, Jordi Amat. Jordi Amat merayakan kelolosan timnas Indonesia ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dengan mengunggah sebuah foto dan caption, "Babak ketiga kualifikasi Piala Dunia checklist. Satu-satunya tim nasional dari Asia Tenggara yang lolos Indonesia," tulis Jordi Amat di akun Instagramnya. Ternyata unggahan perayaan yang dibuat Jordi Amat mendapat perhatian Elkan Bagot. Bek bertinggi badan 196 cm itu menyukai unggahan Jordi Amat. Fakta ini menunjukkan Elkan Bagot masih peduli terhadap timnas Indonesia. Sebelumnya banyak yang meragukan keseriusan Elkan Bagot memperkuat skuad Garuda karena tak hadir saat dipanggil membela timnas Indonesia U23 kontra Guinea U23 di playoff Olimpiade Paris 2024 karena disinyalir melakukan penolakan di atas. Elkan Bagot tak disertakan Shin Tae-yong saat timnas Indonesia bersiap menghadapi Irak dan Filipina di 2 laga pamungkas grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Tahu tidak dipanggil untuk laga melawan Irak dan Filipina, Elkan Bagot menjalani libur musim panas bersama sang kekasih. Tak cuma ke satu negara, Elkan Bagot dan sang pacar juga berlibur di Amerika Serikat. Menarik menanti apakah masih ada pintu bagi Elkan Bagot untuk memperkuat timnas Indonesia. Terdekat, Shin Tae-yong akan memimpin skuad Garuda jelang tampil di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada September 2024.
Peluang Elkan Bagot tergeser dari skuad timnas Indonesia semakin besar jika nama-nama beken seperti Mas Hilgers hingga Kevin Dix bersedia berganti paspor menjadi Indonesia jelang babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Media Vietnam soroti soal gol cantik Tom Haye pada laga timnas Indonesia versus Filipina kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia menang atas Filipina dengan skor 2-0 pada laga penutup klasemen grup F putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Gol pertama timnas Indonesia diciptakan Tom Haye pada menit ke-32. Tom Haye sukses mencetak gol indah untuk timnas Indonesia di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Pemain yang berjuluk The Professor itu menciptakan gol melalui tendangan dari luar kotak penalti setelah menerima umpan dari Nathan Chuaon. Usai menciptakan gol cantik, Tom Haye juga merayakannya dengan melakukan selebrasi. Tak hanya itu, 65.000 penonton yang ada di GBK juga turut menyambut gol Tom Haye dengan meriah. Gol cantik yang diciptakan Tom Haye ternyata juga mendapat sorotan dari media-media di dunia, termasuk media Vietnam. Media asal Vietnam itu juga menyebut Tom Haye merupakan produk unggulan super di timnas Indonesia. Gol Indonesia skor tercipta berkat upaya dari produk super mereka. Atas kemenangan tersebut, timnas Indonesia dipastikan lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Kemenangan tersebut sekaligus menorehkan sejarah baru bagi timnas Indonesia karena menjadi negara Asia Tenggara satu-satunya yang lolos ke round 3 kualifikasi Piala Dunia. Ketua Umum PSSI Erick Thohir memastikan timnas Indonesia akan mendapatkan tambahan pemain. Timnas Indonesia baru saja memastikan diri lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Skuad Garuda akan kembali bertugas pada bulan September mendatang. Pada putaran ketiga nanti ada 10 pertandingan yang akan mereka dijalani. Nantinya hanya 2 peringkat teratas yang memastikan diri lolos otomatis ke Piala Dunia 2026. Erick Thohir menyadari bahwa timnas Indonesia harus turun dengan kekuatan terbaik. Mereka akan mengusahakan agar ada tambahan pemain yang membela skuad Garuda. Terdekat ada 3 pemain timnas U20 Indonesia yang akan dipersiapkan untuk promosi. Sebelumnya, timnas U20 Indonesia dalam persiapan jelang kualifikasi Piala Dunia U20 2025. Di bawah komando pelatih Indra Syafri, mereka sudah menggelar pemusatan latihan yang cukup panjang, termasuk berlaga di Toulon Cup 2024 dan berhadapan dengan tim kuat. Sosok yang menjabat sebagai Menteri BUMN ini mengingatkan bahwa langkah skuad Garuda ke depan tidak akan mudah. Lawan di putaran ketiga nanti mayoritas adalah tim yang memiliki ranking FIFA lebih baik. Namun Indonesia juga memastikan diri akan berlaga di Piala Asia 2027. Dengan kekuatan terbaik diharapkan Rizky Ridho dan timnya bisa mencapai misi utama dengan lolos ke Piala Dunia 2026. Erick juga memiliki tujuan agar Indonesia memiliki tim pelapis berkualitas bagi Indonesia. Ada 2 momen haru Tom Haye saat membela timnas Indonesia menghadapi Filipina pada kualifikasi Piala Dunia 2026. Haye merupakan pemain terbaik dalam laga Indonesia versus Filipina. Umpan-umpan Haye membelah pertahanan The Azkals. Sepakannya pada menit ke-32 membobol gawang Kevin Ray Mendoza dengan telak dan mengubah angka di papan skor. Usai mencetak gol, Haye tampak haru. Dalam tayangan televisi terlihat pemain 29 tahun itu begitu emosional. Selain momen perayaan gol yang membuat mata Haye berkaca-kaca, ada situasi lain yang membuat pemain yang pernah berlaga di Liga Italia bersama Lecce itu menangis. Setelah laga berakhir, Haye menyempatkan diri naik ke tribune VIP Stadion Utama Gelora Bung Karno GBK. Di sana Haye bertemu dengan sang ayah. Dalam pelukan sang ayah, gelandang pengatur serangan timnas Indonesia itu tampak menangis. Momen singkat yang menyentuh perasaan itu diunggah akun Instagram Timnas Indonesia Bersama dengan potongan video Haye bersua sang anak.
Selain sang ayah dan anak yang ada di GBK, Ibu Haye juga turut menyaksikan sang anak berjuang membela tim Merah Putih. Haye bisa membela timnas Indonesia lantaran ada garis keturunan dari sang ibu. Kakek dan nenek dari Ibu Haye lahir di Indonesia. Sang kakek lahir di Solo, sementara sang nenek di Kawangkoan, Minahasa. Anang Hermansyah meminta maaf kepada pendukung sepak bola Indonesia terkait penampilan bersama Ashanti dan timnya sebagai pengisi acara pertandingan Indonesia versus Filipina di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Melalui pernyataan tertulis, ia meminta maaf dan juga memberikan klarifikasi bisa tampil usai pertandingan tersebut. Kami Anang Ashanti beserta manajemen mengungkapkan permohonan maaf yang sedalam-dalamnya kepada para pendukung sepak bola tanah air. Sedikit kami luruskan ceritanya agar tidak terjadi kesalahpahaman. Kami di sini bukan menawarkan diri, namun diminta untuk menjadi pengisi acara pada tanggal 11 Juni, kata Anang. Ia mengaku awalnya begitu bangga saat mendapatkan tawaran untuk mengisi acara pertandingan tersebut. Namun Anang menyatakan turut merasa khawatir karena lagu-lagu mereka tidak cocok dengan suasana atau momen pertandingan timnas. Pada akhirnya Anang menerima tawaran tersebut dan menekankan mengikuti seluruh aturan dan ketentuan panitia penyelenggara termasuk mengenai lagu yang bakal dinyanyikan. Kami diundang sebagai pendukung acara untuk menyanyikan beberapa lagu yang telah ditentukan panitia penyelenggara dari PSSI dan kami murni terlibat sebagai pendukung tanpa ada pembayaran sedikit pun karena ini sebagai bentuk cinta kami pada Indonesia, khususnya timnas Indonesia. Lalu kami juga mengikuti semua instruksi yang ada, baik dalam pemilihan lagu, durasi lagu, waktu cek sound, sampai semua detail kami ikuti, ungkap Anang. Ia mengungkapkan lagu yang telah disepakati panitia penyelenggara adalah Indonesia Pusaka saat halftime. Kemudian diberi kebebasan memilih satu lagu nasional dan satu lagu dari dirinya selaku penyanyi untuk dinyanyikan setelah pertandingan. Untuk lagu nasional, Anang dan tim kemudian memilih kebiar-kebiar untuk dinyanyikan usai timnas tanding. Mereka kemudian ragu terkait lagu original mereka yang bisa ditampilkan usai pertandingan bola. Anang mengaku ragu sejak awal karena seluruh lagunya, termasuk bersama Ashanti, adalah lagu bertempo lambat dan tentang percintaan. Sampai akhirnya semua ini sudah di-approve dan dijadikan rundown. Pada siang hari cek sound, kami sempat ragu dengan lagu Rindu ini, namun rundown tidak bisa diubah karena sudah ditandatangani dan tidak dapat main diubah. Tidak ada niatan sedikit pun untuk menodai malam kemenangan dengan menyanyikan lagu yang tidak sesuai, apalagi pergi meninggalkan arena. Meluruskan hal yang bilang lagu kami dimatikan, itu tidak benar. Bahkan ketika lagu pertama berakhir kebiar-kebiar, kami sudah meminta untuk sudah di-stop saja lagu kedua. Shin Tae-yong selalu punya kejutan strategi saat mendampingi timnas Indonesia bertanding. Salah satunya strategi kamuflase posisi. Dalam pertandingan fase kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 antara timnas Indonesia versus Filipina di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Shin beberapa kali mereposisi Marcelino Ferdinand. Shin memanggil Marcelino ke pinggir lapangan. Pelatih asal Korea Selatan ini mengucapkan beberapa kata dan memperagakan bahasa tubuh ke Marcelino. Saat itu timnas Indonesia sedang menguasai jalannya pertandingan. Hanya saja tercipta kebuntuan. Selain karena lini pertahanan Filipina yang solid, daya serang Indonesia seperti terbaca. Setelah instruksi itu, Marcelino yang awalnya berposisi sebagai winger kanan main agak mundur. Bisa dibilang pengguna nomor punggung 7 ini jadi gelandang. Pada saat yang sama Tom Haye jadi maju agak ke depan, menjadi second striker atau playmaker. Hasilnya, Haye mencetak gol setelah menerima umpan Nathan Chuaon. Sebelum kick-off usai gol tersebut, Marcelino kembali dipanggil ke sisi lapangan. Kali ini asisten pelatih Cho Byung-kup didampingi penerjemah Jeong Seok-so memberi arahan. Semenit berselang, Shin kembali memanggil Marcelino. Meski hanya berbincang sebentar, Marcelino kembali bermain di posisi sayap dan Haye kembali jadi metronom di tengah. Setelah turun minum atau selama 45 menit babak kedua, Marcelino tak pernah dipanggil lagi oleh Shin.
Hanya saja pemain 19 tahun ini jadi cerdik bereposisi diri di tengah permainan. Keberanian pemain KMS KD Inze dalam mengolah bola juga mulai kembali. Sempat tak berani banyak menggiring bola, perlahan tapi pasti Marcelino mulai atraktif lagi. Hanya saja gocekannya belum klinis. Beberapa kali akselerasinya dipatahkan lawan. Kendati demikian ini jadi pertanda bahwa Marcelino mulai bisa lepas dari beban psikologis hujatan publik. Ada momen Jay Itzes melindungi pemain Filipina yang terkapar. Bek naturalisasi Indonesia itu juga merangkul kiper Hernando Ari Sutaryadi usai laga. Momen itu terlihat di laga Indonesia versus Filipina di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Bek naturalisasi itu sempat menolong pemain lawan yang tergeletak di akhir babak kedua. Adrian Ugelvik sempat kena sikutan Hernando Ari Sutaryadi yang berusaha menangkap bola di udara. Bek Filipina itu kemudian ambruk di lapangan. Saat itu Ugelvik langsung tergeletak dan buru-buru diselamatkan petugas medis. Dalam momen itu Jay Itzes membantu membuat lingkaran untuk mengamankannya. Selain momen itu, Jay Itzes terlihat merangkul Hernando Ari Sutaryadi untuk merayakan kemenangan Indonesia atas Filipina dengan skor 2-0. Bek Venezia itu mengajak rekannya berbesar hati merayakannya. Hernando sebelumnya membuat blunder saat Indonesia dikalahkan Irak pada laga sebelumnya. Kemudian saat melawan Filipina, beberapa kesalahan juga masih dilakukan penjaga gawang Persebaya Surabaya itu. Hernando Ari Sutaryadi yang terlihat masih sedikit kurang percaya diri, akhirnya mau merayakan kemenangan Indonesia atas Filipina. Hasil itu sendiri meloloskan Indonesia ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.